Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ila akhir ayat. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum lin-nasi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dan seluruh penonton channel YouTube saya, pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam Rabbul alamin. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat kita kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalliyan ala Nabiyil Mustafa wa alihi al-mustaqdimin syarra. Baik kawan-kawan yang berada dimanapun berada, kembali lagi dengan saya ya di channel Pondok Pesantren Darus Sa'adah. Sekarang kita akan belajar sama-sama saling belajar tentang pembagian isim yang ditinjau dari sisi jenis kelaminnya dan juga pembagian isim yang kita lihat dari sisi jumlahnya. Baik kawan-kawan semua, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe, kemudian like, dan juga bagikan kepada kawan-kawan agar bisa bermanfaat ya, agar bisa sama-sama saling belajar, bisa memperluas dan juga memanfaatkan sedikit ilmu yang saya berikan atau kita sharing sekarang. Baik, kita sekarang membahas tentang pembagian isim yang ditinjau dari sisi jenis kelaminnya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah ngebahas tentang isim. Apa sih isim itu? Ya, isim itu adalah kata benda. Isim itu merupakan kata benda. Kemarin ada pembahasan di jumlah itu, tentang jumlah atau di kalimat ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu merupakan kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang pembagian isim yang kita tinjau dari sisi jenis kelaminnya. Jadi kalau kita perhatikan pembagian isim yang ditinjau dari jenis kelaminnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah isim muzakkar. Kemudian yang kedua adalah isim muannas. Apa sih itu isim muzakkar? Isim muzakkar itu adalah kata benda yang menunjukkan arti atau makna laki-laki. Kemudian apa sih itu isim muannas? Isim muannas itu adalah kata benda yang menunjukkan arti atau makna dari perempuan. Contohnya dari isim muzakkar adalah Zaidun. Zaidun ini merupakan muzakkar, berarti Zaidun itu merupakan contoh untuk laki-laki atau memaknai sebagai seorang laki-laki. Kemudian yang kedua itu ada isim muannas. Isim muannas itu kata benda yang menunjukkan arti atau makna perempuan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya Fatimatun. Fatimatun ini menunjukkan arti atau makna sebagai perempuan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih caranya kita membedakan antara isim muzakkar dengan isim muannas ini, ya. Ketika kita melihat isim muzakkar ini, akhirnya itu tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Contohnya ya tadi Zaidun itu tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Kalau isim muannas itu diakhiri oleh tak marbutoh. Contohnya
Fatimah. Ya, Fatimah tadi itu adalah contoh dari isim mu'annas. Berarti menunjukkan arti Fatimah itu menunjukkan maknanya seorang perempuan. Kalau Zaidun berarti dia seorang laki-laki. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-cirinya? Ya. Kalau isim muzakkar itu tidak menunjukkan arti atau makna untuk perempuan. Kemudian isim muzakkar itu tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Contohnya tadi Zaidun, atau contoh lainnya rojulun. Rojulun ini berarti memaknai sebagai muzakkar atau laki-laki. Kemudian isim mu'annas. Isim mu'annas itu ciri-cirinya menunjukkan arti untuk perempuan, kemudian diakhiri oleh tak marbutoh. Contohnya Fatimatun. Ya, kemudian mar'atun. Itu contoh yang kedua. Mar'atun merupakan contoh dari isim mu'annas. Atau muslimatun. Muslimatun, atau kalau kita jazmkan dibaca muslimah. Ya, karena diakhiri oleh tak marbutoh. Nah, kemudian sekarang kita lihat ciri-cirinya secara umum tentang isim ini. Ya, baik yang isim mu'annas maupun isim muzakkar. Yang pertama, ciri-ciri secara umumnya itu adalah bertanwin manakala kalimat tersebut atau kata tersebut tidak menggunakan alif lam. Ya, bertanwin manakala kalimat tersebut tidak ada alif lam atau tidak menggunakan alif lam. Contohnya munafikun, ya, munafikun. Kemudian mu'minun. Kemudian muslimun. Ya, ini merupakan contoh-contohnya atau ciri-ciri secara umum yang pertama. Kemudian yang kedua, jikalau kata atau kalimat tersebut bersambung atau menggunakan alif lam di bagian depan, ya, itu berarti tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Contohnya al-mu'minu. Contoh lainnya al-muslimu, al-munafiku, al-muslimatu, atau al-muslimah kalau kita jazmkan di ujungnya. Ini contoh-contoh jikalau kalimat tersebut atau kata tersebut tidak bersambung atau tidak menggunakan alif lam pada bagian depannya. Kemudian yang ketiga itu ciri-cirinya secara umum, yang ketiga menerima i'rab jer, baik karena huruf jer atau karena idofah. Idofah itu mudhof ilaih, ya. Idofah itu mudhof ilaih. Dua kalimat atau dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama itu yang diawali oleh huruf jar, yang karena kemasukan huruf jar, ya. Bil muslimi. Bil muslimi ini karena kemasukan huruf jar, ya. Makanya musliminya ini harus dibacanya majrur. Ba huruf jar, al muslimi majrur. Nah, kemudian idofah. Idofah ini biasa disebut dengan mudhof ilaih. Kitabu Zaidin. Kitabu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan, bagaikan aku dan kamu yang sedang ada di sana. Kitabu Zaidin, ya. Kitabu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Andai kata kitabu saja, ya. Andai kata kitabu saja, seseorang mengatakan kitabu keliling pasar sampai 1 minggu, yaitu kitabnya itu punya siapa, bukunya itu punya siapa, berarti ini belum menjadi sebuah jumlah atau kalimat, ya. Makanya ada mudhof ilaihnya, kitabu Zaidin, kitab ini punya Mang Zaid, ya. Kitabu Zaidin, kitab ini punya Mang
Mang Zaid. Nah, ini baru bisa dikatakan jumlah, ya, jumlah mufidah atau dikatakan sebagai sebuah kalimat. Kemudian ciri-ciri secara umum yang keempatnya ini tidak diawali huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada berapa? Huruf mudharaah sendiri itu ada 4. Yang pertama huruf alif, kemudian yang kedua huruf ya, kemudian huruf ta, kemudian huruf nun. Atau bisa kita balik, alif, nun, ya, dan tu kita singkat menjadi lafadz ana itu. Nah, inilah huruf-huruf fi'il mudhari' atau huruf-huruf mudharaah. Contohnya seperti apa sih? Munafikina, munafiqaini, muslimaini, muslimina. Nah, ini merupakan contoh ciri-ciri secara umum yang tidak diawali oleh huruf mudharaah, ya, yang tidak diawali oleh huruf mudharaah, baik itu dia secara mufrad, secara tasniyah maupun secara jamak. Nah, sekarang kita masuk pembagian isim atau kata benda yang kita lihat dari sisi jumlahnya. Jadi kalau isim ini, ya, ada bagian-bagiannya, gak sebagai isim saja, ada nanti isim domir, ada isim nakiroh, ada isim makrifat, ada isim isyarah, dan isim-isim lainnya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang pembagian isim atau kata benda yang kita lihat dari sisi jumlahnya. Yang pertama, pembagian isim yang kita lihat dari sisi jumlahnya itu ada isim mufrad, kemudian ada isim tasniyah, ya, atau isim musanna, kemudian ada isim mufrad. Ada isim mufradnya. Yang pertama isim mufrad. Apa sih itu isim mufrad? Isim mufrad itu adalah kata benda yang menunjukkan arti untuk satu. Ingat, untuk satu, baik itu secara muzakkar ataupun secara muannas, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Isim mufrad berarti menunjukkan satu. Kemudian isim tasniyah atau isim musanna. Isim tasniyah ini berarti menunjukkan arti untuk dua, ya, untuk dua, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, baik itu untuk muzakkar ataupun untuk muannas. Kemudian yang terakhir itu adalah jamak. Jamak ini menunjukkan arti untuk banyak, lebih dari 2 orang, 3 orang, entah itu 4 orang, entah itu 5 orang, entah itu maknanya adalah jamak, atau isimnya terdapat pada isim jamak. Nah, isim jamak ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama muzakkar salim, kemudian muannas salim. Kalau muzakkar salim itu apa sih? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu adalah kata benda yang menunjukkan arti untuk 3 atau lebih pada laki-laki atau muzakkar. Kalau jamak muannas salim ini adalah kata benda yang menunjukkan arti untuk 3 atau lebih dari 3 untuk perempuan. Sekarang kita contohkan satu persatu dari isim mufrad. Dari isim mufrad. Kalau dari isim mufrad, ya, kata benda yang menunjukkan arti untuk satu, baik laki-laki ataupun perempuan. Isim mufrad. Muslimun, salah satu contohnya muslimun. Berarti maknanya itu seorang muslim laki-laki. Kemudian muslimatun. Muslimatun itu maknanya seorang muslim
perempuan. Nah, berarti yang maknanya satu, ya, yang maknanya satu ini merupakan isim mufrad. Kemudian isim tasniyah yang menunjukkan arti dua. Ingat, menunjukkan arti dua. Saya seperti ini bukan lagi kampanye ya, menunjukkan. Tasniyah itu menunjukkan arti dua, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Dari mana sih kita melihatnya? Kita lihat dulu. Berangkat dari mufradnya, kita lihat terlebih dahulu mufradnya. Kalau mufradnya muslimun, ya, berarti nanti kita tambahkan, ya, kita tambahkan ya dengan nun atau alif dengan nun, ya. Setelah huruf akhirnya yang jelas itu setelah huruf akhirnya. Contohnya muslimani, ya, berarti dua orang muslim laki-laki, atau muslimaini, dua orang muslim laki-laki. Ini menunjukkan arti dua, ya, menunjukkan arti dua. Kemudian kalau untuk muannasnya seperti apa? Muslimataini, berarti maknanya dua orang muslim perempuan. Kemudian muslimatani, ini berarti maknanya untuk dua orang muslim perempuan atau dua orang muslim muzakkar, ya, muannas, muslim muannas, karena menunjukkan arti perempuan. Nih kawan-kawan semua, kita mohon maaf ya, karena kita nih belum kebeli papan tulis, jadi kita belum bisa menyempatkan untuk mencontohkan di papan tulis. Jadi secara sebutan aja, insya Allah semua paham lah dengan kata-kata, karena ini dasar sih, ya, karena ini tidak mengurangi rasa takzim saya kepada kawan-kawan semua untuk mencontohkan, tetapi dengan keadaan kami lah kami tidak bisa mencontohkan. Insya Allah di video selanjutnya kami akan menjelaskan menggunakan papan tulis atau langsung kepada prakteknya. Nah, kembali lagi kepada pembagian isim dari sisi jumlahnya. Sekarang kita masuk pembagian isim yang kita lihat secara jamak atau secara sisi jumlahnya secara jamak. Jamak itu tadi maknanya lebih dari dua orang, berarti 3 orang itu berarti jamak, 4 orang itu jamak, 5 orang jamak, kesemuanya itu jamak, ya. Sekarang kita masuk kepada jamak muzakkar salim terlebih dahulu. Tadi saya bahas jamak muzakkar salim itu adalah kata benda yang menunjukkan arti untuk lebih dari 2, ya, berarti lebih dari 2 itu 3, menandakan banyak untuk laki-laki, jamak muzakkar salim. Dari mana sih kita lihatnya? Yang pertama kita lihat terlebih dahulu mufradnya. Kalau mufradnya muslimun, ya, berarti kita tambahkan waw dengan nun, ya. Wawnya kita jazmkan atau kita matikan, kemudian nunnya kita nasabkan. Kemudian pada huruf akhir dari mufradnya itu tetap domah, kita domakan. Contohnya kalau mufradnya muslimun, ya, mufradnya muslimun, berarti kalau bentuk jamaknya adalah muslimuna, mim, sin, lam, mim, waw, dan juga huruf nun, muslimuna. Atau boleh juga kita tambahkan dengan ya dan nun. Ya-nya kita jazmkan atau kita matikan, nunnya ini kita nasabkan. Muslimina contohnya, bil muslimina, ya. Ini merupakan dari jamak muzakkar salim. Kemudian yang terakhir adalah jamak muannas salim. Kata benda yang menunjukkan arti untuk 2 orang. Maksud saya jamak muzakkar salim, kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 orang. Berarti 3, 4 sampai seterusnya secara keseluruhan. Untuk perempuan jamak muannas salim ini sama, kita lihat
berangkat dari mufradnya terlebih dahulu. Kalau mufradnya muslimatun, ya, muslimatun, di situ harus kita buang terlebih dahulu huruf tak marbutohnya. Tak marbutohnya itu kita hilangkan, ya, berarti menjadi muslimun. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan huruf alif dengan huruf ta. Berarti jamak muannats salimnya itu seperti apa? Muslimatun. Kalau kita jazm kan di akhirnya muslimat, ya, huruf ta. Bukan tak marbutoh lagi tetapi huruf ta. Muslimatun. Nah, ini merupakan contoh dari jamak muannats salim yang menunjukkan arti di situ bahwa untuk perempuan. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Baik kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe, like, dan juga komentar sekaligus dibagikan kepada kawan-kawannya agar semua itu bermanfaat. Karena like, subscribe, dan juga pembagian yang kalian bagikan itu bermanfaat untuk donasi pondok pesantren kami, ya, Pondok Pesantren Darus Saadah Talang Padang. Maka oleh karena itu kalian jangan berat tangan untuk membagikan dan juga subscribe sekaligus komentar di bagian bawah nanti. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bagikan. Jika ada kesalahan, saya mohon koreksinya. Wallahu a'lamu bishawab. Unzur maqala wala tangzur mangqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.